Pemirsa podcast Presisi masih bersama saya Bripol Intan Anansi dengan topik Art Policing, pemolisian dengan pendekatan seni budaya dan pariwisata. Dan kita akan lanjut ngobrol lagi bersama Kalemdiklat Polri. Jenderal, mohon izin, ini tadi sudah kita bahas tentang Art Policing secara universal. Dan ini khusus di Lemdiklat, Jenderal. Ini penerapannya sendiri seperti apa? Ya, di Lemdiklat tentu kita melihat keutamaan Lemdiklat ya. Apa itu Lemdiklat Polri sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan Polri yang berbasis moral dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didik ini mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Nah, konteks inilah tentu Art Policing menjadi salah satu bagian kegiatan pembelajaran karena kita ada olah jiwa, ada olah rasa, ada olah pikir, dan olah raga, serta ada bakti masyarakat. Nah, pada konteks ini tentu kita bisa pada olah rasa tadi ya. Olah rasa itu dari kita punya program unggulan. Ada kampus integritas, ada kampus unggul, kampus modern, dan kampus hijau, bahagia, sehat jiwa raga. Jadi artinya pada konteks penerapan Art Policing pada lembaga pendidikan dan pelatihan Polri adalah dengan membuat suatu suasana jiwa yang bahagia. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa pendidikan di Lemdiklat Polri anti kekerasan. Karena kekerasan akan menghasilkan kejahatan. Nah, pada konteks ini Lemdiklat yang mengajarkan bukan sebatas apa, bagaimana, mengapa, tapi menjadikan siapa. Karena mau tidak mau inilah suatu seni. Bagaimana cara mentransformasi, bagaimana menata lingkungan, bagaimana membuat kata-kata, pemilihan diksi, quote, dan juga mereka membuat boleh dikatakan vlog atau mereka membuat video-video pendek yang mengedukasi. Kita membuat forum, ada program dialog kebangsaan, ada leader branding, ada leader expo, ada juga kaitan live in. Mereka tinggal di dalam masyarakat ketika berlatih, sehingga dia mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka tahu apa yang dirasakan, apa kesusahan mereka. Karena mau tidak mau menjadi aparat itu tidak boleh jahat, dan jadi aparat harus merakyat. Pada konteks inilah seni itu bukan hanya pada artefak benda saja, tapi dimulai dari pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Di sini kita melatih bagaimana cara memandang yang positif, baik, bersih. Maka kita akan mencintai dunia, mencintai lingkungan kita, melihat segala sesuatu pada hal yang penuh harapan. Yang kedua, melatih mulut untuk tidak mengatakan atau melakukan atau mengujarkan yang jahat, jelek, kebencian. Tetapi yang bersih, baik, positif. Maka ini juga menimbulkan suatu orang atau masyarakat bisa mempercayai dan mereka juga interest. Karena mau tidak mau kita semua harus menginspirasi. Menjadi polisi ini menjadi role model. Karena keberhasilan dalam pendidikan ini juga bukan semasa mereka bersekolah atau mengikuti pendidikan, tapi ketika mereka menjabat, ketika mereka berkuasa, ketika mereka punya kewenangan, itu tidak jahat. Tetap humanis, tetap ngwongke atau memanusiakan, tetap peka peduli akan keteraturan sosial, dan bela rasanya bagaimana mengangkat harkat martabat manusia. Karena ini juga sebagai pejuang kemanusiaan tadi yang kaitan dengan menjaga kehidupan, membangun peradaban, dan sebagai pejuang kemanusiaan. Nah, program tadi kalau dikatakan gimana menerapkannya? Pada program-program tadi, kampus integritas, kampus unggul, kampus modern, kampus hijau, bahagia, sehat jiwa raga. Karena kita semua sadar seni memberikan ruang. Jadi ada kegiatan olah rasa, entah itu seni musik, entah itu seni suara, entah itu seni rupa, entah itu sastra, tari, ataupun mereka membuat teater atau banyak hal yang mereka tampilkan. Kita bisa lihat pada potes-potes mereka yang mereka lakukan. Dan ini bagian dari literasi. Karena di literasi ini bukan hanya baca tulis, tapi perubahan mindset. Bagaimana polisi paham keutamaan dan mampu mengerjakan tugas pokoknya dan tidak asal pokoknya tugas. Baik, Jenderal, tadi kan disebutkan kampus hijau, seperti itu kampus hijau, bahagia, sehat jiwa raga. Dan tadi juga sudah dijelaskan, Jenderal, bahwa mulut kita itu harus dilatih untuk bertutur yang baik. Karena
apakah benar Jenderal? Ini kalau menurut saya Jenderal izin bahwa apapun yang kita lontarkan itulah buah dari pikiran kita dan cara memandang dunia ini adalah bagian dari ibarat inner self diri kita seperti itu Jenderal. Ya. Jadi lahir iku utusaning batin. Jadi lahir apa yang wujud kita ini juga batin kita seperti itu. Maka kalau kita jiwanya tidak bahagia, bagaimana kita bisa membangun peradaban, bagaimana memperjuangkan kemanusiaan. Artinya di sini bukan berarti tanpa masalah ya, tapi bisa melihat permasalahan, bisa mengatasi, bisa tetap teguh, tegar, tulus, tidak cengeng. Karena kebiasaan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik. Ini semua dimulai dari inner beauty kita supaya muncul, supaya kita ini jangan sampai orang sebel gitu ya. Tapi kita pun tetap berpikir positif, walaupun dihujat, walaupun dikatakan nggak baik, disarang macam-macam. Tapi ingat, ada suatu kalimat bahasa Jawa, mohon maaf bahasa Jawa lagi ya. Surodiro Jayaningrat lebur tining pangastuti. Segala kejahatan angkara murka akan bisa dihancurkan, dikalahkan dengan kebaikan. Maka menjadi polisi itu harus pantas, benar, harus buka kerja yang benar. Sesuai dengan bagaimana bisa dipertanggungjawabkan tadi. Dan juga layak, memiliki kompetensi dan menyelamatkan. Karena kita juga menyelamatkan, menjaga sistem-sistem nasional. Bangsa kita yang beragam, yang rawan konflik, rawan bencana, rawan demo, rawan separatis, rawan bencana alam, dan macam-macam. Nah disinilah kalau tidak bahagia, tidak memahami, tidak bermitra, tidak bisa membangun dialog, tentu tidak akan profesional. Karena jadi polisi harus ahli tadi, profesional. Harus cerdas, harus kreatif, inovatif. Bermoral, harus berbasis pada kesadaran. Orang yang sadar maka akan bertanggung jawab dan disiplin. Dan satu lagi modern, artinya dinamis. Ini era yang digital, era post-truth, era macam-macam masalah. Sehingga dengan kemampuan polisi yang berhati nurani, ini bisa tetap menampilkan. Maka kalau nanti akan pertanyaan lagi panjang, saya akan menyampaikan bahwa konsep pada pengembangan ini pada smart policing, yaitu harmoninya antara konvensional policing, electronic policing, dan forensic policing. Baik Jenderal, luar biasa sekali Jenderal. Ini kan berarti berangkat dari kesadaran diri terlebih dahulu ya Jenderal. Memantaskan diri polisi ini seperti apa. Karena begitu kompleks tugas yang diban polisi salah satunya menjaga peradaban. Dan dengan seni tadi Jenderal, sebenarnya ada berapa banyak polisi di Indonesia ini yang berangkat dari seni ini untuk menjaga situasi di Indonesia. Kan ada kita temui bahwa ada Kang Dalang yang di Jawa seperti itu dengan bakatnya sebagai dalang dia bisa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan bangun peradaban seperti apa? Jadi memang tadi saya katakan bahwa pantas dan benar bukan hanya salah saja, tapi pantas tidak. Karena kita ini menjadi aparat, kita harus ingat bahwa polisi ini harus juga membayar hutang kepada rakyat. Dadi polisi kudono lelabuhane rano gunane. Dadi polisi anane mung winates, dadi kawula tanpa winates. Menjadi polisi harus ada manfaat buat masyarakat. Nggak ada manfaatnya maka akan ditinggalkan. Dan juga ingat menjadi polisi ini ada batasnya. Suatu ketika kita harus kembali juga menjadi rakyat yang tanpa batas. Artinya kita semua ini polisi rakyat. Polisi ini rakyat kui jujur orang ngapusi. Kita semua melatih bagaimana tadi untuk menyampaikan yang benar. Jangan jadi pembohong. Jadilah mengatakan yang baik dan benar. Kerjakan dengan tulus dan ikhlas. Dan tadi katakan, polisi banyak. Ada yang menjadi dalang, ada yang menjadi penari, ada yang jadi MC, ada yang jadi pemusik. Bukan mereka itu double garden gitu ya, ada yang melukis. Tapi menggunakan, memanfaatkan untuk tadi saya katakan, nyontoni, ngajari, belani, nek perlu bayari. Jadi artinya ini getih, inspiring. Kita semua menjadi suatu spirit bahwa dengan menjadi polisi yang presisi, yang berbasis pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Kebinekaan, Tribrata dan Catur Prastia adalah menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan sebagai pejuang kemanusiaan. Banyak yang dilakukan.
banyak polisi yang berkesenian. Polisi baik sangat banyak. Dan mereka sudah melakukan banyak hal. Walaupun di branding buruk ataupun di era post-truth ini macam-macam. Tapi saya katakan tadi, tetaplah baik dan benar. Jenderal, saya pernah mendengar video dari Jenderal itu yang menyebutkan bahwa kekuatan sekolah Lemdiklat Polri itu ada pada guru dan pengajarnya. Nah, sementara dinamika dan proses belajar mengajar di Lemdiklat sendiri itu seperti apa jika dikaitkan dengan art policing? Ya, guru di era digital sekarang tentu bukan sebatas seorang yang memegang kebenaran. Tapi menjadi guru itu inspiring, memotivasi, menstimuli cara berpikir. Proses belajar di Lemdiklat Polri memang kami berupaya mencari guru-guru terbaik. Karena dari guru inilah menjamin keberhasilan. Contoh, kalau kita belajar kungfu sama Jet Li, Bruce Lee, Jackie Chan, kita agak ele-elean saja, guru itu menjamin. Demikian sebaliknya, gurunya nggak jelas, kita sampai patah-patah pun tetap nggak dianggap. Nah sama, pada guru inilah menjadi pilar dari pendidikan. Proses belajar di Lemdiklat Polri ini mulai belajar konseptual, teoretikal. Mereka juga studi kasus, mereka juga dialog, mereka juga problem solving, mereka juga melatih. Dan mereka juga merasakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Sehingga melatih bukan hanya untuk pada kecerdasan intelijen, tapi juga ada kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Anak polisi ini harus ada empati, harus punya peduli, harus ada bela rasa bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga untuk peradaban tadi. Baik, Jenderal, tadi kan dijelaskan bahwa bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga ada kecerdasan emosional. Nah, siswa di Lemdiklat Polri sendiri seperti apa untuk melatih itu? Ya, kami menerapkan merit system. Jadi artinya para siswa atau peserta didik yang masuk di sekolah Lemdiklat Polri, mereka kita beri nilai 100. Jadi mereka untuk perilakunya dari bangun tidur sampai tidur akan terlihat. Kalau mereka melakukan hal yang tidak pantas, hal yang melanggar, kita min. Tentu ada catatan perilaku. Pelanggaran ringan itu poinnya 1, pelanggaran sedang poinnya 3, pelanggaran berat poinnya 5. Sehingga mereka nanti akan terlihat. Mereka patuh, mereka tertib bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, bukan karena ketakutan atau pamrih. Tapi mereka kesadaran. Saya pernah ditanya, apakah berani mengeluarkan siswa? Saya bilang yang mengeluarkan bukan kita, yang mengeluarkan mereka. Karena tidak pantas. Kalau mereka sudah melakukan pelanggaran berkali-kali dan tidak pantas, nilainya standar kurang, maka dia akan kita untuk sarankan mengundurkan diri. Kita memiliki fakta integritas bahwa mereka masuk sekolah ini bukan sekedar untuk menghabiskan waktu atau syarat mengikuti pendidikan, tapi supaya mereka tercerahkan. Sehingga kalau mereka ini juga berjanji tentu kepada Tuhan, kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, kepada institusi Polri, dan juga dia kepada lembaga pendidikan. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang melecehkan pendidikan. Yang kedua, tidak boleh melakukan hal-hal yang boleh dikatakan tidak pantas, tidak benar, tidak layak, atau juga tidak menyelamatkan, atau tidak melakukan keutamaannya. Nah, disinilah bagaimana menerapkan ini bukan saja mereka disalah-salahkan, tapi selalu dialog. Karena kesadaran ini menjadi dasar bagaimana mereka sekolah agar tercerahkan. Karena mau tidak mau mereka setelah lulus ini akan menjadi sang pencerah. Mereka menjadi problem solver, bukan problem maker. Nah, menjadi problem solver, mereka memecahkan masalah. Entah itu mencegah, entah itu mengajak orang mentaati aturan, entah membangun budaya tertib, entah banyak hal lain yang bisa mereka kerjakan. Maka dari diri sendiri inilah. Nah, tadi dikatakan literasi. Literasi itu mereka sekolah tercerahkan, ada perubahan mindset. Nah, nanti mereka juga akan dinilai apa prestasinya. Kita memberikan penghargaan-penghargaan, prestasi bidang akademik, prestasi bidang pengkajian, prestasi bidang bakti masyarakat atau bakti sosial, atau prestasi-prestasi lainnya di bidang
seni, budaya, olahraga, olah jiwa, ataupun kaitannya dengan olah pikir, baik itu yang virtual ataupun yang cetak atau dalam hard copy, soft copy, dan lain sebagainya. Nah, konteks literasi ini tentu mereka terlatih, terbiasa. Karena sekolah ini walaupun waktunya singkat, disitulah mereka ada habitus baru. Sehingga mereka melakukan keutamaan untuk sadar bahwa polisi ini bukan sekedar melayani, melindungi, mengayomi, tetapi menjaga kehidupan. Bukan sebatas menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan. Karena polisi ini membangun peradaban. Dan juga selalu ingat bahwa keberadaannya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Sehingga boleh dikatakan alumninya mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul, atau profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Baik Jenderal, kemudian tolok ukurnya keberhasilan siswa yang telah digembleng di Lemdiklat ini seperti apa Jenderal? Keberhasilan mereka tentu bukan sebatas ranking kuantitatif, tapi pada kualitas. Apa prestasinya, apa kehebatannya. Karena kita semua harus menyadari bahwa kita mendidik, mentransformasi adalah melihat apa yang sudah dilakukan. Mereka memulai diajarkan memiliki jejak digitalnya, jejak rekor-rekor yang lainnya. Ya, mereka bisa mendapatkan penghargaan apa saja. Penghargaan ini adalah membombong manusia untuk ngerem, untuk tidak jahat. Dan mereka sadar bahwa keberadaannya ini bisa menjadi diaspora-diaspora untuk kebaikan, kebenaran, kepatuhan hukum, ketertiban, keteraturan dan lain sebagainya. Dan keberadaannya ini juga menjadi motivator-motivator. Ini banyak hal yang bisa dilakukan, maka segala pendidikan ini baik kalau pendidikan di Lemdiklat Polri, baik itu untuk pembentukan untuk bayangkara, pembentukan brigadir, pembentukan inspektur, ini semua juga sama dilakukan. Kemudian juga untuk pengembangan umum, khusus atau spesifik, dan juga untuk pendidikan keilmuan untuk S1, S2, S3. Ada pendidikan transformasi kepangkatan dari bayangkara ke brigadir, dari brigadir ke inspektur, dan juga ada pendidikan kepemimpinan, baik itu tingkat pertama, menengah, maupun yang tingkat tinggi. Serta kita mengembangkan pendidikan profesi, khususnya yang berkaitan dengan safety, security, karena pada konteks keselamatan, keamanan ini kita bisa mengembangkan. Pada safety itu ada private security, industrial security, public security, ecological security, kemudian cyber security, dan juga forensic security. Nah, ini semua akan bekerja, belajar berkaitan dengan ilmu kepolisian. Tadi yang saya katakan, ilmu kepolisian sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan keteraturan sosial, juga mempelajari tentang hukum, penegakan hukum dan keadilan, mempelajari tentang kejahatan dan penanganan serta pencegahannya, serta mengembangkan model-model pemolisian, baik yang berbasis wilayah, berbasis fungsi, maupun berbasis dampak masalah. Dan juga kita mengajarkan kapita selecta, hal-hal yang apa terjadi dalam masyarakat, sehingga kita tahu isu-isu penting, kita tahu ada apa yang sedang terjadi dalam masyarakat, apa yang dibutuhkan, sehingga pelatihan baik itu secara konseptual, model-model untuk studi kasus, bagaimana kita terjun dalam praktek masyarakat, dan bagaimana mencegah serta untuk menyelesaikan konflik. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan, bagaimana pengajar ini semua seni. Ini bukan serta-merta hanya mengajarkan dalam kata-kata atau transformasi, tapi ajaran ini hidup sehingga bisa menyentuh hati, menstimuli, menyadarkan, bahkan mencerahkan. Baik Jenderal, ini hingga saat ini Jenderal, Lemdiklat Polri ini sudah bersinergi dengan lembaga-lembaga mana saja untuk menerapkan arts policing sendiri? Ya, kita tentu bekerja sama dengan di dalam negeri maupun luar negeri ya. Kita ada yang bermitra melalui kegiatan dialog, ada dialog peradaban, ada dialog kebangsaan, ada leader branding, ada podcast, ada juga kaitannya dengan benchmark, dan kita juga sharing, tukar-menukar pengajar, ataupun mereka mengadakan seminar.
Dan kita juga di luar negeri tadi kita juga melihat sebelum datang kita bekerja sama baik dari program-program kelembagaan pemerintah ataupun NGO atau dengan siapa. Kita juga kerjasama dengan media. Karena mau tidak mau kita semua harus sadar bahwa polisi harus membangun kemitraan. Bagaimana keberadaannya itu diterima, menjadi bagian dan didukung sehingga ada sinergitas, soliditas. Karena mau tidak mau kita ingat ada pepatah Jawa mengatakan rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kita harus rukun untuk sejahtera, tata tentrem kertara harja. Dan kalau kita konflik tentu kontraproduktif. Baik Jenderal, ini memasuki momen Hari Bayangkara ke-79 Jenderal. Adakah pesan-pesan untuk rekan-rekan kepolisian di seluruh Indonesia Jenderal dan masyarakat pada umumnya? Monggo silakan. Ya, saya berharap para polisi di seluruh Indonesia tetap sehat, semangat dan smart sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sekaligus pejuang kemanusiaan. Karena itu dimulai dari diri kita, maka tunjukkan yang terbaik sebagai wujud kecintaan, kebanggaan kita kepada bangsa negara, Polri, dan masyarakat yang kita layani. Baik Jenderal, tadi luar biasa sekali pemirsa, ini polisi bukan hanya sekedar pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, tetapi juga penjaga peradaban dan penegak keadilan. Penjaga kehidupan, Baik Jenderal. Pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Karena polisi bukan sebatas menegakkan hukum, tapi juga menegakkan keadilan. Baik Jenderal, mungkin ada satu lagi Jenderal, closing statement dari Jenderal. Ya, jadilah pembelajar. Jadilah orang-orang yang penuh semangat, selalu berpikiran positif, menyampaikan yang baik dan benar, sehingga menjadi polisi itu pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, dan kita latih mulai dari kebiasaan yang baik, karena kebiasaan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik. Tentunya ini semua kebaikan itu dimulai dari diri sendiri ya Jenderal. Dan apapun yang terjadi di luar itu bermula juga dari diri sendiri. Wah, ini luar biasa sekali Jenderal, obrolan yang menurut saya ini sangat daging sekali Jenderal. Terutama untuk saya yang mudah-mudahan nanti bisa terus sampai purna dan Jenderal sehat selalu. Terima kasih Jenderal sekali lagi sudah berkenan ngobrol bersama saya dan tentunya ini akan disimak oleh pemirsa podcast Presisi. Dan terima kasih Jenderal, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik. Dan pemirsa, demikian saya Brigpol Intan Anansi pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen podcast Presisi berikutnya. Dan salam Presisi. Saya gambar ulang ketika saya Kopral Taruna. Jadi saya gambar seperti ini, ada Kopral Pusat di bawah gantungan ember. Nah ternyata senior tersinggung. Maka saya harus ngadep dan mempertanggungjawabkan. Saya ditindak nih. Mereka menganggap saya mengkritik bahwa menganggap seniornya ember gitu ya. Jadi ini padahal iya. Saya ini adalah realita kehidupan Taruna. Kenapa memang ketika doktrin-doktrin itu hendak dimasukkan, jadi fisik dibina. Nah, ini Kopral sedang dibina, Kopral Tarunanya sedang dibina fisik, ya push up kalau kita lihat ini. Kemudian ada ember, itu artinya diemberin, artinya apa? Dimasuki doktrin-doktrin. Ya. Nah, kadang-kadang ngomongnya kan tidak terstruktur, makanya keluarlah istilah diemberin. Tapi hal positif loh. Salam Mas Darwis, masyarakat sadar wisata. Di dalam membangun peradaban bangsa ini, kita harus juga peka, peduli, dan bela rasa akan seni dan budaya. Seni budaya merupakan penjagaan peradaban, menjadi suatu bagian penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Kampung Semar berupaya untuk menjadi wadah bagi para seniman, budayawan, atau siapa saja yang peka peduli terhadap masalah peradaban, seni budaya, dan juga
tentang kemanusiaan. Manusia ini merupakan aset utama bangsa, sehingga keberadaannya, kualitas hidupnya harus selalu ditingkatkan. Inilah yang harus kita perjuangkan bersama melalui religi, seni, tradisi, hobi, community, dan teknologi untuk menjaga peradaban ini. Salam Darwis, saanane, saisane, iso nggo urip.